Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel ya. Kali ini saya akan membahas tugas dari anggota KPPS ya. Tugas ketua dan anggota KPPS ya. 1 sampai 7 dalam pemilu 2024. Oke, langsung saja. Yang pertama itu anggota yaitu ketua ya. Tugas ketua itu yang pertama memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada model C6. Ya, nanti model C6-nya akan seperti apa nanti akan ditunjukkan, dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin ya, nanti yang laki-laki yang perempuan dipisahkan. Apabila pemilih yang telah menyerahkan model C6 namun sampai batas akhir pemungutan suara tidak menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir ya. Jadi misalkan sampai jam 1 ternyata dia tidak mau menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir. Menandatangani surat suara yang kedua. Ketiga, memberikan 4 jenis suara, 5 sebenarnya ya, jenis suara DPRD, kabupaten, provinsi, pusat, DPD dan presiden ya, kepada pemilih. Kemudian yang keempat ya, apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 kali ya. Ini menggantikan surat suara dari biasanya ada cadangan surat suara sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang ada di salah satu TPS tersebut ya. Membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos ya, tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk menuju bilik suara atau template ya, untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan posisi surat suara ke dalam alat bantu tunanetra ya. Jadi ini tugasnya ketua nih kalau ada tunanetra yang mau mencoblos ya, membantu. Kemudian yang selanjutnya itu tugas anggota yang kedua dan ketiga, biasanya sekretaris dan anggota 1 ya, dan biasanya duduknya berdampingan, sebelah kiri dan kanannya ketua ya. Tugasnya yang pertama mengisi nama kecamatan, desa atau kelurahan, nomor TPS pada surat suara. Kemudian yang kedua, kan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, desa ya, untuk ditandatangani. Ketiga, mencatat jumlah surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS ke dalam formulir model C1 ya. Nih tugas yang kedua dan ketiga. Membuka surat suara 1/1. Nanti untuk perhitungan ya. Jadi ini tugasnya anggota yang kedua dan ketiga, membuka ya. Kemudian menghitung surat suara sah ya. Ini yang petugas pertama dan kedua dan ketiga ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, masih anggota kedua dan ketiga ya, bersama dengan ketua KPPS bertugas untuk ya, menghitung surat suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik dan calon peserta serta suara sah calon anggota DPRD atau DPD ya, menjumlahkan suara yang sah ya, yang diperoleh partai politik dengan surat sah dengan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan untuk masing-masing partai politik ya, yang menjumlahkan. Kemudian menjumlahkan seluruh suara sah yang diperoleh seluruh partai politik, menjumlahkan suara tidak sah ya, jadi semuanya dihitung.
menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah. Nanti akan dijumlahkan berapa jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, kemudian hasilnya berapa ya. Mengisi formulir model C ya. Mengisi formulir lampiran model C ya, berdasarkan model C1 pleno ya. Ini nanti akan mungkin yang menjadi di perhitungan suara sah ya. Mengisi kolom suara sah partai politik atau calon anggota legislatif berdasarkan model C1 pleno ya. Nanti model C1 plenonya akan dikasih contohnya seperti apa. Mengisi kolom suara tidak sah partai politik atau calon anggota ya, berdasarkan model C1 pleno. Jadi suara sah dan suara tidak sah diisi nih ya. Menjumlahkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada model C1 pleno. Jadi nanti suara sah dan suara yang tidak sah dijumlahkan. Nah, cocok enggak dengan model C1 plenonya ya. Kemudian selanjutnya untuk anggota yang keempat, tugasnya itu ngapain? Yang pertama nih, menerima pemilih dan memeriksa model C6 ya. Biasanya duduknya di depan pintu masuk ya. Menerima pemilih dan memeriksa model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokkan dengan daftar pemilih tetap ya, dengan data pemilih yang ada di meja. Kemudian cocokkan nih C6 dengan daftar pemilih. Kemudian yang kedua, memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih. Pastikan pemilih yang masuk bahwa dia memang belum memilih di TPS yang lain ya. Kemudian yang ketiga, membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan. Yang datang pertama dialah yang nyoblos pertama ya. Nggak nunggu di daftar pemilih misalkan nomor yang pertama atas nama si Anu, si A, dia belum datang. Yang tunggu sampai dia datang. Jadi yang pertama datang dialah yang berhak untuk memilih ya. Membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih ya, dan jenis kelamin ya. Kemudian menulis nomor urut kedatangan model C6. Menulis nomor urut, misalkan C6-nya dikasih, kemudian si petugas ini menuliskan nomor urut dari di model C6-nya supaya nanti ketahuan sudah berapa yang datang. Kemudian memberikan catatan informasi apabila pemilih penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan atau pemberian bantuan, misalkan cacat atau tunanetra, di situ diberikan catatan ya. Kemudian selanjutnya tugas dari anggota yang keempat, yang kelima, meminta pemilih untuk duduk, menyilahkan pemilih untuk duduk di area tunggu ya, di tempat yang disediakan sambil nunggu panggilan. Jadi pemilih itu suruh duduk dulu, kemudian nunggu panggilan oleh ketua. Memberikan model C6 kepada ketua KPPS secara berkala. C6 dikumpulin, kemudian diberikan kepada ketua yang nantinya akan memanggil si pemilih ya. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa atau tidak memperoleh model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas lainnya ya. Ini apabila dia model C6-nya tidak ada, kemudian dia KTP dan KK-nya berdomisili di situ. Nah,
memberikan atau memperoleh, kemudian terdaftar dalam pemilih ini memberikan kesempatan untuk memilih ya. Yang ke-8 memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT. Misalkan di DPT nggak ada, di DPTB nggak ada, di DPK nggak ada. Kemudian menunjukkan KTP dan KK atau identitas lain pemilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP. Tapi KTP-nya punya, KK-nya ada ya. Maka berhak untuk memilih 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara. Jadi ditahan dulu nih. Misalkan sampai jam 1. Nah, dari jam 12 sampai jam 1 itu untuk pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi dibuktikan dengan KK dan KTP sesuai dengan alamat domisilinya di situ. Maka dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara dan mencatat dalam model AT khusus ya. Misalkan surat suaranya masih ada surat suara cadangannya, maka diberikan untuk memilih kemudian dicatat di model AT khusus. Nah, ini tugas anggota keempat. Kemudian anggota yang kelima ya, anggota yang kelima yang pertama mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara. Apabila terlihat udah ada bilik suara yang kosong, nah tugas yang anggota kelima menyediakan atau menyilahkan pemilih untuk masuk ke bilik suara. Kemudian yang kedua, membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan. Diminta ya, jika tidak diminta jangan ya. Yang ketiga, bersama dengan anggota keempat membantu ketua KPPS untuk melakukan beberapa hal, misalnya dalam perhitungan suara dan lain-lain jika memang ketua KPPS membutuhkan bantuan ya. Yang selanjutnya nih, anggota keenam ya. Tugas pertamanya adalah membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak. Biasanya petugas yang keenam itu ini ngejagain kotak supaya para pemilih nggak salah masukin mana kotak yang DPRD kabupaten, provinsi, pusat, DPD maupun presiden, supaya tidak ada surat suara yang salah masuk ke kotak surat suara. Kemudian yang kedua, memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukkan ke dalam kotak suara yang sesuai ya. Yang ketiga, mempersilakan pemilih menuju tempat duduk anggota ketujuh. Tempat duduk anggota ketujuh dekat pintu keluar ya. Kemudian mempersilahkan. Yang keempat, bersama anggota ketujuh bertugas menyusun dan mengelompokkan surat suara sah masing-masing partai politik dan suara yang tidak sah. Jadi yang anggota yang ketujuh nih ngeberesin suara sah sama suara yang tidak sah. Kemudian untuk anggota yang ketujuh, anggota yang terakhir karena biasanya ada 7 peserta anggota KPPS. Yang pertama, mempersilakan pemilih untuk menyelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut. Anggota ketujuh biasanya tugasnya ngejagain tinta, memastikan pemilih itu nyelupin tangannya bahwa dia sudah memilih. Kemudian yang kedua, memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih. Dan bagi pemilih yang menyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kaki. Kalau nggak punya tangan berarti kaki ya. Yang ketiga, mempersilakan pemilih untuk keluar TPS. Oke, demikian tugas dari anggota KPPS dari yang pertama sampai yang ketujuh. Untuk selanjutnya, semoga para anggota KPPS mengerti tugasnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.